Jadi hari ini gua perdana nginep di rumah baru. Bunyi apaan tuh? Hari ini mulai pindahan, nyicil-nyicil pindahan, tapi kali ini pindahannya lebih masif daripada kemarin-kemarin karena gue bawa AC, 2 biji, dan TV. Wow, beruntung mobilnya gede banget di sini. Dan masih berantakan banget cuy, parah kayak never ending problem gitu kan. Ada aja rumah yang bermasalah. Gue ngebor kena pipa lah, terus ada bangku yang rusak tiba-tiba lah. Jadi kayak ya udahlah, pelan-pelan. Oke, sekarang gue menuju ke rumah baru pindahan dan semoga cepet-cepet. Asik. Lagi ngecat nih cuy. Ngecat, ini bukan ngecat tapi kayak pelitur air buat kayu taman. Biar kalau kena hujan, kena panas, kayunya kuat. Hehehe. Hari ini tukang nggak ada yang masuk. Jadi udah. Lanjut deh. Jadi ada sisa kayu-kayu di sini, terus akhirnya dijadiin meja. Mejanya buat Nadia nih. Meja sama bangku sama bench. Udah diserut halus, tinggal di clear. Oh, udah jadi meja buat taman. Set. Jadi di belakang taman itu ada ruang kecil seperti ini dan cocok untuk mesin cuci ya, pas banget. Dan gue pengen bikin rak-rakan buat mesin cucinya, buat naruh cucian kotornya di atas gitu, rak-rakan. Nah, gue lihat di salah satu toko mebel yang gede banget di Tangerang itu, rak-rakannya harganya 1 juta. Terus gue pikir kenapa nggak gue beli aja ya? Besi ini tuh harganya gue beli di ya toko yang AC, toko material yang AC itu harganya 120.000. Tapi kalau beli di material yang biasa atau beli di tempat-tempat manekin, tempat-tempat etalase itu di Mangga 2 mungkin jauh lebih murah. Nah, kan bisa ngemat banget papannya, ya tinggal bikin. Sekarang gue mau bor di sini, mesin cuci gue mau taruh sini dan di atasnya tuh gue mau taruh rak-rakan. Oh, cakep. Nah, sekarang tinggal buat papannya. Jadi gue udah punya papan yang ukurannya sama, tapi karena gue malas ngecat, jadinya gue pakai wallpaper. Kayak gini cuy. Jadi deh, rak buat mesin cuci. Taman dikit lagi jadi. Sekarang gue lagi mau bikin yang namanya lampu LED buat di taman. Jadi ini lampu LED meteran yang anti air. Kalau kena hujan jadi nggak apa-apa gitu. Gue mau bikin paralel. Semua listriknya tuh jadi satu. Hah, sekut.
Mumpung lewat di Taman Marga Satwa Ragunan, jadi gue lihat-lihat nih di taman-taman ini nih. Ini lokasinya di depan Departemen Pertanian nih yang sidang Ahok kemarin. Wah, sekut banget. Nah, gue lagi buat taman. Ini malam banget nih. Cuma ada satu abang-abang yang belum tutup. Jadinya gue pengen pesan bambu kuning sama yang namanya tanaman-tanaman bunga, tapi yang nggak ribet, yang nggak perlu perawatan ribet, nggak perlu mupuk-mupuk ribet, cuma siram-siram doang ya. Paling kalau tanaman bunga tuh mupuknya 3 minggu sekali. Cuma gue lagi pengen ngeliat nih yang bagus mana nih buat taman mini gue. Sekut habis. Dan tanamannya sudah datang. Wih. Yes, Gofar Hilman di sini. Salam sekut semuanya. Wah, akhirnya taman gue jadi. Bangun taman ini kira-kira itu sekitaran 2 mingguan ya. Oh, enggak. 3 minggu mungkin. Ditambah bangun kayu-kayu gini ya hampir 3 minggu lah. Gue adalah orang yang sangat suka di rumah. Sebisa mungkin kalau nggak ada kerjaan, gue akan stay di rumah dan gue akan menikmati waktu gue sendiri untuk di rumah gitu kan. Kenapa gue bangun taman ini? Ya itu tadi, bisa menikmati, kalau kata bahasa Garut itu me time. Woi, sekut. Rumah gue ini agak padat penduduk gitu. Kiri, kanan, depan, belakang tuh agak padat penduduk. Jadinya gue pengen bikin sebuah taman yang taman kecil, ya karena emang space-nya kecil dan tidak ngeganggu tetangga lain gitu kan. Pada akhirnya gue tuh bangun, yang pertama adalah di atas ini besi-besi. Gue bangun besi-besi semua, tinggi itu sekitar 3,5 meter. Dan biar nggak terlalu kayak penjara, tadinya gue pengen tutupin fiber. Ya salah satunya adalah biar privacy gue terjaga gitu kan, biar nggak kelihatan sama tetangga gitu. Tapi kalau fiber doang tuh kayaknya kok jelek banget ya, kayak kaku gitu. Pada akhirnya niat awal gue pengen kasih tuh tanaman merambat. Nah, satu dan lain hal, gue nggak jadi kasih tanaman merambat karena pertama alasannya adalah rumah gue padat penduduk. Kalau tanaman asli, tanaman merambat, kena angin, kena hujan, itu bakalan rontok dan jatuh ke tetangga. Dan itu bisa menimbulkan kayak nggak enakan gitu sama tetangga, nyampah ke rumah tetangga. Nah, alasan yang kedua adalah kalau gue nyiram tanaman merambat gitu kan, lu bayangin gak sih rumah padat penduduk gitu, lu nyiram-nyiram tanaman dan itu pasti air ke tetangga-tetangga semua dan itu nggak enak banget. Ya udahlah, gue mengurungkan niat gue untuk pakai tanaman asli, tanaman merambat asli, dan akhirnya dengan berat hati gue pakai tanaman imitasi, tanaman artifisial, tanaman tiruan. Yang pertama, gue nggak usah takut daun rontok. Yang kedua, gue nggak perlu nyiram-nyiram karena ya udah tanaman mati gitu kan. Dan ternyata oke juga. Nah, cukup udah yang di atas itu tanaman imitasi. Gue nggak mau di bawah itu tanaman imitasi juga. Gue pengen tanaman hidup. Dan dari awal, gue udah tahu gue mau apa. Kriteria pertama adalah perawatan yang gampang. Gue nggak perlu mupuk sering-sering. Gue nggak perlu nyiram hampir tiap hari. Ya meskipun di belakang gue tuh ada beberapa yang memang harus disiram tiap hari. Contohnya kayak bunga krisan, ada bunga lavender, terus ada cemara tupai. Ya itu bisa dibilang harus disiram tiap hari sih. Sisanya untuk di bawah-bawah ini gue pakai tanaman brokoli hias daun kuning. Wah, bisa dibilang tuh tanaman tahan banting cuy. Disiram 4 hari sekali, seminggu sekali juga tetap subur. Wah. Dan di kiri, idola gue adalah bambu kuning
Yang nggak tahu kenapa tuh keren banget cuy. Bambu kuning tuh keren banget cuy. Gue jatuh cinta pertama kali sama bambu kuning dan gue harus punya di rumah gue. Dan kesampaian bambu kuning di sebelah gue. Jenis-jenis tanaman, sekali lagi ada lavender, ada krisan, ada kribo, ada daun cocor bebek, ada cemara. Cemara gue ada dua, ada cemara mini sama cemara ekor tupai. Ini di atas sana. Terus yang di sini tuh ada bunga krisan juga sama kribo juga. Oh, dan ada salah satu favorit gue adalah tanaman indoor itu bambu hoki candi. Ini bisa ditaruh dalam ruangan dan siramnya tuh mungkin 4 hari atau 5 hari sekali, cukup banget. Habis bangun besi-besi, dikasih tanaman imitasi, gue bangun kayu-kayu di sini, kayu-kayu di belakang. Pertanyaannya, ada yang bilang di Instagram gue sama di komen di YouTube gue, "Bang, lu nggak takut bang kalau misalnya kayu itu lapuk atau berjamur nanti kalau kena hujan?" Kebetulan gue pakai kayu namanya kayu bengkirai. Itu memang khusus outdoor. Selain kayu bengkirai, lu bisa pakai kayu merbau, kayu jati, kayu terambesi gitu kan. Ya terambesi jati itu harganya aduh gila cuy, mahal banget. Dan akhirnya pilihan jatuh pada kayu bengkirai. Ini per batangnya itu 160.000. Dan gue beli lumayan berapa batang ya? 28 kalau nggak salah. Dan sisa kayu sisa. Sisanya gue bikin meja taman, gue bikin bangku taman. Wah, sekut abis. Saran gue kalau lu punya budget lebih, pakai aja kayu WPC atau kayu plastik. Pertama, lu nggak takut rayap karena kayu plastik. Kayu plastik ini, kayu WPC ini biasanya tuh dipakai buat dek-dek di pinggir kolam renang. Nah itu adalah kayu plastik, kayu tiruan. Itu harganya kalau nggak salah 250.000. Panjangnya itu cuma 230. Tapi kalau ini harganya 160.000, panjangnya bisa 4 meter. Jadi kalau punya budget lebih, gue saranin sih pakai kayu WPC, lu nggak usah pusing cuy. Sekarang kita ngomongin harga. Harga dari besi dulu deh. Besi itu sekitaran atas jeruji gue habis 1.500.000 semuanya atau 2 juta. 1.500.000 ya. 1.500.000 habisnya. Terus kayu-kayu sekitaran 160.000 kali 28 batang. Terus bambu kuning untuk tanamannya. Untuk tanaman bambu kuning itu harganya 100.000. 100.000 itu satu rumpun. Satu rumpun tuh ada 3 batang ya. Dan panjangnya tuh bisa sampai 3,5 meter. Tapi lu dapat 100.000 tuh cuma dapat 2 meter karena dia kan terus numbuh gitu kan. Tanaman tuh kisarannya harganya 15.000 sampai dengan 50.000. Gue beli berapa pot nih? Ada 40 pot. Dan total habisnya udah dapat meja. Meja, kursi, itu rangka besinya habis cuma 800.000 doang. Gokil cuy. Lu beli di toko-toko mebel tuh mungkin sekitar 4 jutaan ya. Tapi gue dengan kayu sisa dan rangka-rangkanya gue bikin sendiri, itu cuma habis 800.000. Sekut habis. Total habis. Ya mungkin nggak nyampe 10 juta. Tapi kalau lo manggil tukang taman ya bisa habis belasan bahkan puluhan sih. Jadi inilah taman gua, taman mini yang sekut abis.
Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy.